warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama kita muliakan BKM Masjid Al-Mukhlisin beserta dengan CSDSM. Saya doakan mudah-mudahan siapapun yang mengurus masjid ini, pertama Allah angkat derajatnya. Yang kedua, Allah kasih kesehatan dan keselamatan. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Kantong sehat? Alhamdulillah. Malam ini malam kedua puasa tarawih. Artinya Allah masih kasih kita kesempatan. Doa kita sebelum Ramadan, jodoh hari dari mulai bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa yang kita ulang-ulang setiap sholat pada bulan Rajab, Sya'ban, sampailah hari. Artinya doa kita itu, Bapak Ibu, dikabulkan oleh Allah. Maka bersyukurlah kita. Orang yang beriman kalau masuk bulan Ramadan, subhanallah, dia ambil kesempatan itu luar biasa. Orang yang sedang imannya biasa aja. Baca Quran, jadi nggak baca Quran nggak apa-apa. Sedangkan orang yang mati hatinya masuk bulan Ramadan tak tarawih, tak puasa. Tapi heran kita, hari raya dia. Ketika Idul Fitri, dia pula yang pertama datang sholat Idul Fitri. Beda Idul Fitri dengan hari raya. Hari raya itu orang tak berpuasa pun bisa hari raya, orang tak tarawih pun bisa hari raya. Tapi beda dengan orang yang orang yang kembali fitri. Siapa dia? Itulah orang yang puasanya full, orang yang tarawihnya full, ditambah dengan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW selama Ramadan. Saya yakin dan percaya jamaah Masjid Al-Mukhlisin ini termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceramah kita singkat-singkat aja hari ini. Tadi saya tanya sama abang ini, berapa rakaat? 11 rakaat. Bisa lah ceramah 1 jam saya. Gimana Bu? Cocok? Yakin? Bapak Ibu yang mulia Allah, ceramah saya sedikit. Ada satu hadis Nabi yang matanya cukup pendek. Sumu tasihhu, berpuasalah engkau akan sehat. Di mana letak puasa itu sehat? Ternyata setelah saya baca buku pengobatan ya, yang ditulis oleh Profesor Dr. Jamal El-Zaki, kata beliau, banyak ternyata peneliti dari barat yang meneliti kok bisa puasa itu sehat. Di mana letaknya? Setelah banyak saya membaca hampir separuh buku itu, saya menemukan satu narasi yang ditulis oleh Profesor Dr. Rahman Ardan. Kata beliau, orang yang berpuasa itu 3 keunggulan. Yang pertama, orang yang berpuasa berarti dia sedang meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Gimana kok bisa kekebalan dalam tubuh kita itu meningkat? Karena kita selama berpuasa, lisan kita tak boleh ngomong yang jahat. Lalu kemudian makanan-makanan yang kita makan hari ini tak kita makan. Sehingga apa? Pankreas dalam tubuh kita ini sehat. Cobalah kita lihat.
Kalau di Indonesia ini, sejauh-jauh Medan aja lah, 2 meter sekali rumah makan, naik sedikit ayam penyet, naik sedikit ayam lepas, naik lagi ke atas pecel lele, naik lagi ke atas ayam geprek, naik lagi ke atas apa lagi? Ayam ketabrak, macam-macam lah. Semuanya makan ada kerja kita ini. Tidak ada yang baik, beda sama orang dulu. Mak saya itu pernah bilang, Dek, makanan hari ini dengan makanan dulu itu beda. Makanan dulu itu segar-segar. Kenapa orang dulu itu sehat-sehat? Nggak ada masuk kimia dalam tubuhnya. Sekarang ini Bapak Ibu, berasnya kita makan itu pun disiram pakai pestisida. Itu kita makan, jadi penyakit. Penyakit apa? Gula. Tak sehat lagi hari ini. Yang apa yang kita makan hari itu. Maka solusi dikasih Nabi apa Pak Ustaz? Puasa. Makanya kata Dr. Jamal Ghazali, orang yang puasa Isnin Kamis itu tak akan pernah terkena penyakit gula. Subhanallah. Subhanallah. Saya ceramah ke Balikpapan, Kalimantan Timur, berangkat dari Medan Kuala Namu. Lalu kemudian saya biasa, kalau hari Isnin itu saya biasa puasa. Bukan cakap sombong, tidak. Itu motivasi. Saya biasa puasa hari Isnin. Cuma pas berangkat saya hari Isnin, musafir boleh tak puasa. Ya, lupa pulang sarapan. Fakir perut luar biasa. Berharap nanti di pesawat ada dapat makan. Kalau naik layar tak ada makan. Naik batik lah, itu pun tengok-tengok nasib. Kalau nggak kuih, nasi. Saya berharap nasi lah. Alhamdulillah, rupanya batiknya agak kelas sikit. Aku kan nggak tahu karena tiketnya gratis. Lalu kemudian naiklah saya di pesawat. Apa geraknya ini saya bukan mikirkan geraknya, itu mikirkan kapan nasi datang. Karena lapar Pak, luar biasa, tak sarapan pagi. Tiba-tiba datanglah nasi. Saya ini duduk sama bapak-bapak. Datanglah pramugarinya. Semua anak saya nengok pramugarinya. Bukan nengok pramugari, dia bawa nasinya itu semangat saya nengoknya. Ini belum puasa nggak boleh suruh-suruh. Nanti dia malam Pak Ustaz, sama aja lah. Lalu kemudian begitu dikasih nasi, kata pramugari, silakan makan. Begitu saya mau makan, saya tawari bapak-bapak sebelah, Pak, makan. Mohon maaf, saya sedang puasa. Malu betul saya. Saya selalu ngajak orang puasa, Pak. Tapi saya tak puasa waktu itu. Maaf. Cuma cara makan nih saya bilang, tunggulah dia tidur baru saya makan. Bangkit dia berhenti saya makan. Tidur dia makan lagi saya. Kan gak enak makan seperti itu. Tapi karena malunya luar biasa, macam mana? Lalu kemudian begitu sampai transit saya di Jakarta, rupanya dia mau kembali Bapak juga. Saya ngobrol sama dia, Pak, Bapak udah lama berpuasa. Apa kata dia? Udah 2 tahun. Tiap hari Pak, enggak tak haji, kalau tiap hari. Terang-terang kata dia. Subhanallah. Udah berapa lama Bapak amalkan? 2 tahun. Apa kata dia? Pak, kata dia, saya ini puasa karena saya lagi berobat. Saya berobat ke Australia, saya berobat ke Singapura. Saya ini ada penyakit ada penyakit ginjal, macam-macam. Tapi dokter yang ada di Australia itu, dia bilang sama saya, obat terapi yang paling bagus itu adalah selama sebulan berpuasa 8 kali. Subhanallah. Teringatkan ini yang disampaikan Nabi, itulah puasa Isnin Kamis. Yang lebih dahsyat luar biasa. Ini Bapak bukan Islam guys. Ini Bapak Cina. Bukan Islam, Cina. Subhanallah. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, secara tidak langsung yang banyak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi itu orang di luar Islam. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdul
Kata beliau, banyak orang di barat sana yang banyak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Contoh, makan buah itu sebelum makan nasi atau sesudah makan nasi? Datang orang kita Indonesia, habis makan, mana cuci mulutnya? Saya bilang sama dia, pergilah kau kamar mandi, cuci mulut. Bukan itu, buahnya. Itulah salahnya. Nah, tengok lagi mana sunnah Nabi dagang, berjualan. Yang banyak mengamalkan sunnah Nabi di Cina, posisi. Kenapa Khadijah jatuh cinta sama Nabi? Ini Khadijah punya asisten namanya Maisarah. Maisarah itu laki-laki itu perempuan. Kemana ibu tahu laki-laki? Namanya perempuan Maisarah. Hebat ya ibu sini. Itulah akibat puasa. Antara 10 malam dia puasa, nanti balik lagi. Ibu begini Pak, 10 malam pertama kami dia masjid, 10 malam kedua mulai dia nengok-nengok kemana boleh beli. 10 malam ketiga baru eksekusi dia. Itu lebih. Lalu kemudian bagaimana tadi ceramah? Maisarah. Khadijah punya asisten namanya Maisarah. Maisarah itu laki-laki. Datang orang terbuka kasih Maisarah perempuan. Itulah akibat nengok ikatan cinta jadi. Lalu kemudian nanya Maisarah, sudah banyak orang yang berjual daganganku, tapi kok bisa tak habis seperti Nabi Muhammad menjual daganganku? Apa resepnya? Muhammad itu Pak Nabi, kalau jualan kata Maisarah konsepnya dua. Yang pertama, kalau Nabi jualan, Nabi itu jujur, gak pernah bohong. Itu Nabi. Kalau dibilang pelanggan Nabi Muhammad, ini bagus nggak barang ini? Bagus. Nabi jujur Pak, nggak pernah bohong kalau jualan. Coba orang kita, jeruk ini manis sekali. Coba ada manis, kok belum asam. Tengok Pak orang kita jualan. Pertama jualan kawan besar. Udah lah, setuju. Itu orang kita. Udah pernah aku tes itu. Orang kita jualan naik ada emosi kita. Ada emosi. Ya, itu udah saya tes pergi kepada ikan. Cari kain ke toko Cina. Kain, tengok kain. Waktu dulu-dulunya dulu. Kurang cocok aku, naik lagi duduk. Udah sakit pinggang dia Pak, diajaknya saya minum. Minum dulu deh. Belanja Rosita, aku tes. Kau mau beli atau nanya-nanya? Yang kedua, konsep dagang Nabi. Tengok. Konsep dagang Nabi yang kedua adalah Nabi itu kalau jualan senyum. Siapa yang mengamalkan ini? Itu ada. Masa ibu itu ada. Selamat datang di Indomaret. Ada voucher itu, voucher sampo, semua voucher ada di sini. Ubah di rinso ke toko warai nggak? Wah, ada rinso. Itu kan nampak mata kamu di depan. Nah, ini semua siapa? Cukuplah ini pertama yang terakhir beli di sini. Itulah konsep dagang Nabi Pak. Yang banyak mengamalkan sunnah-sunnah itu banyak orang di luar kita. Nah ibu kalau mau sehat puasalah. Ya, jangan puasa Ramadan aja ibu, puasa sunnah tak lagi, terkejut badan. Itulah habis saya ceramah di Polonia, habis ceramah zuhur, datang bapak-bapaknya yang terlemah. Bapak kenapa? Puasa Pak Ustaz. Macam kau ini puasa. Kenapa bapak lemas sekali? Baru itu aku puasa. Ya Allah ya lagi. Kalau bapak ibu mau sehat puasa. Puasa Isnin Kamis, tak mampu puasa Isnin Kamis, puasa Nabi Daud. Itu para puasa Nabi Daud juga kelam-kelam. Jadi kalau ginjal kita mau sehat, orang yang berpuasa nggak kena asam lambung. Itu orang berpuasa. Karena kondisi ginjal, urin dalam ginjalnya sehat, pankreasnya sehat. Karena makannya tak aneh-aneh. Itulah solusi yang dikasih Nabi. Ibu kalau keberatan badan, kalau mau diet, jangan minum apa namanya itu? Rinso mati. Jangan bapak kasih istri itu.
Apa namanya itu Bu yang macam sirup obat pelangsing itu apa namanya? Itulah dia. Ya. Tapi solusinya adalah puasa. Itulah kesehatan yang luar biasa dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa itu aja. Agak lama pula Ustaz ceramah. Ini makanan di rumah masih banyak lagi kok Ustaz. Mau dihabiskan. Untunglah sholat tarawih yang 11 rakaat. Kalau saya semalam 23 Pak. Alhamdulillah. Balik juga. Tapi yang mana yang lebih afdal? Kalau ikut ahlu sunnah wal jamaah yang kita bermadhab Imam Syafi'i 23 ya betul. Bukan tak betul dalam 11 rakaat itu. Ya, cuma kadang-kadang jamaah mau cepat-cepat aja ibadah. Mau instan-instan aja. Itu yang merasakan selama saya tinggal di masjid. Masjid saya 11 rakaat, masjid tetangga 23. Alhamdulillah masjid tetangga juga jamaahnya pindah semua saya. Itu ada jamaah sekarang. Aneh-aneh saya tengok mau masuk surga harus ibadah. Nabi itu dari jari Allah masuk surga berkat hadisnya. Subhanallah, ibadahnya nggak pernah putus. Awal berkat cuma kena rematik dia. Mudah-mudahan kita yang berpuasa hari ini mau 11 rakaat, 23 rakaat, semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.